Assalamualaikum Bu Nesya. Waalaikumsalam Bu Feni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana kabarnya juga Bu Feni? Alhamdulillah sehat Bu Nesya. Bu Nesya, untuk kali ini kita mengadakan praobservasi terlebih dahulu ya. Tujuan dari praobservasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, sebagai persiapan awal nanti sebelum melaksanakan observasi di kelas. Baik, Bu Nesya, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang Bu Nesya akan laksanakan ketika nanti. Tujuan pembelajaran berdasarkan RPP, jadi melalui model cooperative learning dan juga metode diskusi. Di sini siswa mampu menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi dengan teliti dan bertanggung jawab, sehingga dapat menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan untuk hidup hemat dalam mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Oke, baik. Yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti? Karena materi yang akan nanti diobservasi itu adalah tentang cara penghitungan pajak penghasilan pasal 21. Jadi nanti lebih condong kepada pengembangan kompetensi kognitif dan juga keterampilan. Kenapa? Karena di sini menggunakan metode diskusi, jadi akan melihat bagaimana keterampilan siswa dan juga keaktifan secara individu maupun secara kelompok pada saat melakukan diskusi dan juga pelaksanaan pada melakukan drill atau penugasan. Oke, baik. Kemudian yang ketiga, rancangan pembelajaran Bu Nesya nanti pas observasi itu dilihat dari strategi maupun metode pembelajaran itu seperti apa? Oke. Strategi pembelajarannya itu adalah student center learning. Jadi di sini pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Kemudian model pembelajarannya adalah cooperative learning dan juga metodenya menggunakan diskusi dan juga drill. Oke, baik. Kemudian media pembelajaran yang digunakan Bu Nesya nanti seperti apa, Bu? Oke. Medianya akan menggunakan Infocus, PPT dan juga kertas sebagai bahan untuk kuis atau penugasan evaluasi. Waktu pembelajarannya nanti pas observasi dan juga di kelas mana dan jam berapa? Oke, untuk observasi pelaksanaannya itu akan dilakukan pada hari Rabu sekarang di jam ke-7 ke-8 di kelas 11 IPS 4. Oke, baik Bu Nesya, mungkin itu saja pertanyaan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti hari Rabu saya bisa melihat secara langsung observasi bagaimana pembelajaran di kelas oleh Bu Nesya. Baik Bu Nesya, terima kasih atas waktunya. Semoga selalu sehat ya Bu Nesya. Terima kasih Bu Nesya. Assalamualaikum. Sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Kita sudah menghitung PBB atau pajak bumi dan ada kendala pada saat kalian menghitung PBB? Bisa semuanya? Bisa. Karena kalian sudah bisa, berarti sekarang kita maju ke materi terakhir. Ini adalah materi sebelum kalian PTS, yaitu menghitung pajak penghasilan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu adalah menganalisis penghitungan pajak penghasilan. Jadi bagaimana kalian bisa menganalisis dan juga menghitung tentang pajak penghasilan. Kenapa di sini pasal 21? Karena pajak penghasilan itu ada dari pasal 21 sampai pasal 26. Dan yang akan kita hitung adalah yang pasal 21. Nanti kita akan bahas dulu secara teoritisnya. Apa sih pajak penghasilan? Di sini ada pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang pajak penghasilan? Yuk, Saira.
sih pajak penghasilan? Pajak penghasilan ini adalah pajak langsung. Artinya pajak yang bebannya ditanggung oleh WP sendiri. Termasuk pajak subjektif karena lebih memperhatikan pada keadaan subjeknya. Termasuk pajak negara karena dipungut oleh pemerintah. Nah, ini yang paling penting. Tarif PPh. Untuk tarif PPh di sini dibagi dua. Ada untuk orang pribadi dan ada untuk badan dan BUMD. Di cara penghitungan PPh, di sini ada PTKP. Kalau tadi PKP itu penghasilan kena pajak, kalau PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Sama seperti PBB. Di PBB itu ada NJOP-KP, ada NJOP-TKP. Berarti kalau NJOP-KP itu adalah PKP, kalau NJOP-TKP itu adalah PTKP. Jadi ada yang dikurangi penghasilan tidak kena pajaknya. Ada 3 golongan, harusnya 4. Cuman biasanya kalau di soal SMA itu tidak muncul keterangan gaji istri itu disatukan sama gaji suami. Kalau di SMK itu biasanya muncul soalnya. Tapi kalau ini di SMA itu munculnya cuma 3 golongan saja. Jadi yang dikurangi nanti di PTKP untuk menghitung PKP. Nah, penghitungannya adalah untuk WP sendiri itu penghitungannya adalah sebesar 54 juta. Jika WP-nya menikah atau statusnya kawin bahasa bakunya ya. Kalau misalkan WP-nya menikah itu nambah PTKP-nya menjadi 4.500.000. Bu, sekarang kalau single gimana? Nggak perlu menikah ya? Nanti ini nggak usah dimasukkan. Cukup WP-nya sendiri nanti yang dikurangi. Kemudian yang golongan ketiga, jika WP-nya memiliki anak, baik itu anak kandung ataupun anak tiri yang menjadi tanggungan WP itu masuk ke sini. Bukan hanya anak, tapi anggota keluarga yang seketurunan, bahkan yang semendang. Kalau seketurunan jelas ya adik, misalkan adik kandung atau adik tiri, bahkan yang sepersusuan. Misalkan si Yudi tetanggaan ujung si Rapli. Rapli teh misalkan dulunya disusul sama ibunya Yudi, itu termasuk pada pemotongan PTKP. Cuman di sini dimaksimalkan hanya 3 orang yang diambil. Di sini ada 4 contoh. Kalian harus menghitung PKP-nya sebesar 50 juta, 250 juta, 500 juta, dan juga 510 juta. Ini Ibu sudah ambil yang batas maksimal dari tarif pajak yang tadi. Orang pribadi, kita hitung yang orang pribadi dulu.
kalian dengarkan, kita refleksi. Manfaat apa setelah kalian menghitung pajak penghasilan? Atau pengalaman berharga apa setelah kalian tahu cara menghitung pajak penghasilan? Silakan. Yuk, Abi mau? Oh, berdiri ya. Jadi kita belajar tentang pajak, sudah jadi lebih mengerti dan lebih pintar tentang pajak. menghitung PPh terkurangnya dari PKP. Kita belum menghitung pajak penghasilan, kita dengarkan, secara keseluruhan. Karena ini baru mencari PKP-nya, belum dimunculkan soal bagaimana orang tersebut mendapatkan penghasilan per bulannya sekian, sesuai dengan tadi yang ada di rumusnya. Jadi besok kita akan lanjutkan masih penghitungan pajak penghasilan. Ada yang ditanyakan dulu? Bisa dipahami? Yakin? Oke, kalau yakin, Ibu cukupkan sekian untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian dari kalian. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ada manfaatnya. Ya. Oke, Bu Nesya tadi sudah melaksanakan observasi di kelas 11 IPS 2 ya Bu. Nah, di sini percakapan pasca observasi, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi supervisi akademik yang telah berlangsung? Perasaan saya setelah melakukan observasi kelas tadi itu sudah lega ya. Kenapa lega? Karena sudah terlaksana kewajiban. Kemarin kan sudah berobservasi, kemudian tadi sudah observasi kelas, kemudian ya senang saja karena ada manfaatnya juga untuk saya. Kenapa? Jadi bisa dinilai juga bagaimana proses pembelajaran yang saya laksanakan selama di kelas. Oke, baik Bu. Kemudian yang kedua, bisa diceritakan kembali nggak Bu, area pengembangan yang telah Ibu sampaikan di dalam pembelajaran di kelas tadi, dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang telah Ibu laksanakan dalam pembelajaran tadi? Oke. Sesuai yang kemarin di praobservasi bahwa area pengembangannya itu lebih kepada kognitif, keterampilan, dan juga keaktifan siswa, karena metode yang digunakan tadi itu adalah diskusi gitu. Nah, langkah-langkah yang sudah saya lakukan tadi itu disesuaikan dengan langkah-langkah yang ada di kegiatan pembelajaran di RPP, disesuaikan dengan sintak dari cooperative learning, adanya orientasi, kemudian pemahaman materi, kemudian diskusi kelompok sampai pemberian kuis gitu ya. Jadi dimulai saya memberikan materi terlebih dahulu tentang bagaimana cara menghitung pajak penghasilan, kemudian dibagi kelompok untuk berdiskusi, dibagikan LKPD kepada setiap kelompok, kemudian mereka berdiskusi mengerjakan secara kelompok, kemudian jadi di dalam kelompok itu ada keaktifan dan juga kerjasama antar anggota. Dan nanti setelah hasil itu selesai, mereka presentasikan, jadi perwakilan dari kelompok mempresentasikan, kemudian kelompok lain menanggapi seperti itu. Dan kalau misalkan ada yang tidak paham, kelompok lain selain memberikan saran dan juga masukan, mereka akan bertanya yang tidak paham seperti itu. Dan saya sebagai mediator atau fasilitator itu menjelaskan sesuai dengan konsep yang telah saya sampaikan. Baik Bu Nesya, tadi sudah dijelaskan bahwa area pengembangannya lebih pengetahuan dan juga keterampilan seperti itu ya Bu Nesya, dan sudah sesuai dengan apa yang tadi telah dilaksanakan di dalam pembelajaran di kelas ini.
Kalau secara keseluruhan sudah dilakukan karena pengetahuan yang saya memberikan secara orientasi, jadi memberikan motivasi, kemudian memberikan pemahaman, kemudian keterampilannya bisa dilihat pada saat diskusi gitu ya. Pada saat diskusi bagaimana keaktifan mereka itu muncul dari setiap antar anggotanya, kemudian kerjasamanya, kemudian pemberian ide atau masukannya, kemudian dilihat dari perwakilan kelompok pada saat presentasi, keaktifannya seperti itu. Oke, baik Bu Nesya. Menurut Ibu, apa kendala-kendala atau kekurangan yang Ibu hadapi dalam melaksanakan pembelajaran tadi yang sudah berlangsung di dalam kelas? Oke. Kendalanya karena setiap siswa itu memiliki gaya belajar tersendiri. Jadi sebetulnya ketika menggunakan metode diskusi, sebetulnya waktu itu pernah saya lakukan asesmen diagnostik. Jadi ada beberapa siswa yang setuju akan adanya diskusi kelompok, tapi ada juga yang tidak setuju. Jadi ada yang inginnya itu dengan tulis melalui aplikasi, jadi tidak diperkecil untuk diskusi kelompok. Tapi dengan adanya diskusi kelompok kan kita mengecilkan meminimalkan efisiensi dari segi waktu. Jadi nanti akan ada tutor sebaya yang akan memberikan penjelasan kepada anggota lainnya supaya bisa memahami. Cuman kendalanya karena dalam satu kelompok itu kelompok besar, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif gitu. Yang kurang aktif pada saat pengerjaan LKPD-nya, jadi hanya sebagian kecil saja yang melakukan penugasannya dengan baik dan benar, sedangkan kelompok lain itu masih anggota kelompok lainnya itu masih acuh tidak acuh. Jadi kendalanya pada keaktifan saja seperti itu. Oke, baik Bu Nesya. Menurut Bu Nesya sendiri, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Terus mengapa mereka itu tidak aktif gitu dalam kerja kelompoknya? Oke, sebetulnya ada beberapa faktor. Yang pertama karena adanya motivasi belajar yang kurang juga ya, motivasi belajar yang kurang dari siswanya. Kemudian yang keduanya dari media atau strategi pembelajaran, karena di sini sesuai dengan RPP-nya bahwa model pembelajarannya ada cooperative learning, kemudian metodenya diskusi lebih ke STAR dan juga drill. Jadi di sini strategi pembelajaran juga kurang beragam juga. Jadi itu mungkin yang membuat mereka ya kurang aktif dan juga jadi adanya pembiasaan. Jadi di kelas itu ada sebagian orang jadi dari sikapnya itu kayak yang acuh gitu, kadang-kadang ya bergurau gitu. Jadi itu sih yang lebih faktor kendalanya. Nah kan tadi Bu Nesya sebutkan bahwa kurang beragam ininya ya dari segi metode strategi dan juga media pembelajarannya. Nah untuk langkah selanjutnya apa tuh Bu supaya nanti bisa menyelesaikan solusi atau permasalahan yang Ibu hadapi? Oke, yang pertama untuk melihat keaktifan siswa, karena tadi kan ada yang ngobrol, kemudian ada yang serius, ada yang ngobrol-ngobrol, ada yang bercanda-bercanda. Saya akan lebih meningkatkan pada mobilitas pada saat pembelajaran. Jadi saya akan keliling satu persatu. Jadi dari kelompok itu saya akan bertanya apakah paham atau tidak pahamnya. Kemudian yang kedua saya akan gunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, karena setiap anak itu istimewa ya, unik gitu. Jadi setiap anak itu memiliki gaya belajar tersendiri, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik, ada juga yang audio visual. Jadi kedepannya saya akan menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang lebih beragam dan juga media yang lebih yang mereka inginkan itu atau yang dibutuhkan sama mereka itu seperti apa, seperti itu. Baik Bu Nesya, berarti nanti untuk rencana kedepannya Ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan murid, seperti itu ya Bu? Nah kira-kira kapan Bu akan dilaksanakan rencana tersebut? Oke, saya akan melakukan dulu analisis gaya belajar, karena ada aplikasinya juga ya. Jadi sebelum saya menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi, saya harus juga tahu gaya belajar mereka itu seperti apa, karena kan kita tidak bisa menilai kelompok ini harus medianya adalah video, kelompok ini adalah
artikel, tidak seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu. Nanti kalau misalkan kita sudah tahu gaya belajarnya, kita kelompokkan satu kelompok tersebut sesuai dengan gaya belajarnya, baru kita sesuaikan dengan media ajar dan juga metode pembelajaran yang sesuai seperti itu. Dan secepatnya akan saya laksanakan. Secepatnya. Iya. Mungkin nanti akan dirancang dulu ya Bu, Iya. RPP-nya, Betul. kemudian nanti akan direalisasikan seperti itu. Oke, baik Bu Nesya, mungkin segitu aja percakapan pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan Bu Nesya bisa terrealisasi ya untuk kedepannya untuk pembelajaran diferensiasi. Ya. Baik Bu Nesya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan terus semangat dan sukses selalu buat Bu Nesya. Sama-sama. Terima kasih, juga Bu semoga Nesya. sukses.